Pada suatu ketika, Tuhan memberikan anugerah kepada seorang manusia, rahmat yang begitu luar biasa. Rahmat tersebut adalah karunia untuk mencintai dengan luar biasa. Dan kemudian anugerah tersebut menjadi sebuah permata. Anak ini menerimanya dengan senang hati dan kemudian dia mempertunjukkan kepada orang lain, lihat, aku punya permata yang sangat indah, lihatlah. Dan orang-orang datang menyentuhnya, kemudian menciumnya, juga ada yang memeluknya. Dan anak ini mulai merasa terganggu dan kemudian dia mengambil sebuah kotak dan kemudian memasukkannya dalam kotak. Tapi orang-orang yang sudah mendengarkan tentang benda yang sangat indah tersebut datang dan mencoba, lihat dong. Lalu dia tidak berkuasa juga untuk mencegah orang-orang memegang kotak tersebut, membukanya dengan kasar dan kemudian mulai menyentuhnya. Ada juga yang kemudian ingin memilikinya. Dia takut dan dia katakan, tidak, stop. Lalu kemudian dia membuat kotak yang lebih besar tapi lebih kuat dan tidak seorang pun yang dapat membukanya lagi. Begitu setiap waktu yang berlalu, orang ingin melihatnya, dia menolak sama sekali. Tidak, ini milik saya. Tidak seorang pun yang boleh lagi melihatnya dan menyentuhnya. Dan time goes by, dia menjadi tua, dia menjadi seorang kakek. Dan dia berdiri di pinggir jalan dengan kotak tersebut. Kotak yang berisi permata yang indah itu. Dan ketika orang lewat, dia katakan, halo, saya mau mempertunjukkan sesuatu. Lalu kata orang, no, next time please, I don't have any time. Dan kemudian dia panggil lagi orang, ayo, ini isinya sesuatu yang sangat indah. Ayo, lihatlah, for free, okay. Tapi kata orang-orang, no thank you, lain kali saja opa, udahlah opa pulang saja, ada covid di pinggir jalan. Lalu akhirnya begitu, tidak seorang pun yang ingin melihatnya. Dia akhirnya meninggal dan dia ketemu dengan Tuhan. Dia katakan, Tuhan, ini saya kembalikan kepadamu, ini kotaknya nih Pak, masih lengkap dengan kotaknya, asli loh. Lalu kata Tuhan, ya tetapi kenapa kamu menyimpannya dalam kotak? Itu mestinya kamu biarkan orang lain melihatnya, menikmati keindahannya. Dan kemudian ketika dia buka kotak tersebut, ternyata isinya adalah kadal. Iya, permata berubah jadi kadal, bayangkan. Dan seringkali terjadi demikian, kita ini dipilih oleh Allah, dijadikan sebagai anak-anaknya. Tapi bagaimana kita hidup sebagai anak Allah? Yohanes mengatakan bahwa terang telah datang ke dunia, ada di tengah-tengah kita. Dan dia datang untuk menerangi kegelapan. Tetapi tidak semua orang ingin menerima dia. Tetapi orang yang menerima dia, yang percaya kepadanya, diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya apa? Kuasa untuk mengasihi seperti Allah sendiri. Kuasa untuk menghibur orang lain, memberikan sukacita kepada orang lain, menolong orang lain, meneguhkan orang lain. Tapi seringkali terjadi adalah bahwa kita memilih untuk hidup di dalam kotak, dalam kegelapan. Kita membiarkan diri kita terkungkung oleh kepedihan, kegagalan, kekecewaan, rasa sakit hati, dan seringkali juga egoisme. Kita melukai orang lain, kita mencelakakan orang lain, kita merugikan orang lain, kita menipu orang lain, kita membohongi orang lain, kita memanipulasi hidup orang lain. Dan waktu itu hidup kita berada juga dalam kotak kegelapan. Tuhan datang ingin memberikan kepada kita hidup yang baru. Juga ketika kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. So, semoga cinta, harapan, dan kasih itu seperti dipoles kembali. Kita memasuki tahun yang baru dengan kegembiraan yang baru, semangat yang baru. Biarkan orang memandang wajahmu berseri-seri memasuki tahun yang baru. Biarlah tahun 2020 berlalu dengan segala catatannya. Melangkahlah masuk dengan optimis dan harapan, dan jagalah dirimu. Biarkan dirimu ini tetap menjadi berkat untuk orang lain. Jangan sebaliknya menjadi kutuk, menjadi celah bagi orang lain. Dan biarkan orang lain dapat memandang dirimu sebagai permata yang indah yang Tuhan berikan. Dan biarlah terangmu bersinar di hadapan semua orang sehingga mereka memuliakan Tuhan. Yes, inilah karya cinta Allah. Semoga demikian. Dan
Selamat memasuki tahun yang baru dan bersyukurlah untuk tahun yang akan kita tinggalkan ini. Meskipun juga banyak situasi yang sulit karena pandemi ini. Tapi kita akan masuki tahun yang baru dengan optimisme, semua akan lebih baik. Tuhan yang Maha Baik, kami percaya kuasa-Mu tetap bekerja dalam diri kami. Dan jangan biarkan api yang menyala dalam hati kami, harapan dan cinta dalam diri kami menjadi pudar atau tertutup sama sekali. Sehingga orang tidak lagi dapat melihat sukacita dalam diri kami. Bantu kami Tuhan untuk tetap memiliki semangat, tetap memiliki kegembiraan dalam hidup ini. Juga di tengah-tengah banyak sekali kesulitan yang harus kami jalani dan kami hadapi. Tapi kami tahu Engkau bersama dengan kami, memegang tangan kami dan memberkati kami semua dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat memasuki tahun yang baru 2021. Kita akan jumpa lagi di tahun yang baru dengan semangat dan sukacita yang baru pula. Tuhan memberkati kita.